Hey gengs, sebelum Mimin mulai reviewnya, Mimin mau tegasin dulu kalau video kali ini merupakan pembahasan alur cerita film. Maka dari itu, setiap visual yang nantinya ditampilkan merupakan hasil trik canggih kamera, makeup artis, efek visual, dan juga properti film. Jadi semua adegan di dalam pembahasan video ini hanyalah fiktif belaka. Serta di akhir video, Mimin akan selalu memberikan ulasan pribadi, edukasi sinematografinya, bagaimana adegan-adegan tersebut bisa tercipta. So, nggak usah berpanjang lebar, kita masuk saja ke alur filmnya. The Hills Have Eyes. Menurut beberapa informasi yang berseliweran, pernah ada sebuah peristiwa terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1962. Konon katanya pemerintah Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya melakukan tes uji coba nuklir, yang membuat kawasan sekitar uji coba tersebut menjadi area radioaktif, yang berdampak kepada sebagian penduduk lokal yang tinggal tidak jauh dari lokasi yang dimaksud mengalami mutasi genetika. Maka dari itu para peneliti melakukan cek kadar radioaktif di sebuah gurun di New Mexico pada waktu itu. Namun di saat melakukan pemeriksaan tersebut, ada sesuatu yang menyerang para peneliti tersebut. Padahal film belum dimulai. Di sebuah tempat pengisian bahan bakar pinggiran gurun New Mexico, tinggal seorang pria parubaya, kita sebut saja Tom. Hari itu Tom mendengar sebuah suara dan segera bergegas keluar dari kediaman Tom. Terdengar teriakan panggilan dari Tom sambil membawa sebuah alat pertahanan diri. Sesekali Tom juga melontarkan sebuah nama, yaitu Ruby. Bahkan Tom juga berkata jika ia tidak ingin terlibat lagi dengan hal yang dilakukan oleh Ruby ini. Serta juga Tom menelusuri jalan sampai kepada sebuah lorong ataupun gua bawah tanah, sambil menyebutkan nama Jupiter dengan perkataan agar si Jupiter tidak usah bermain-main dengannya. Sebab Tom tidak tertarik untuk bermain. Karena tidak menemukan apapun, Tom kembali ke kediamannya, di mana di depan pintu rumah Tom ditemukan sebuah tas asing. Tom juga berteriak memberitahu jika ini semua sudah berakhir. Tom masuk ke dalam rumahnya, disertai juga Tom membawa masuk tas yang ia temui itu. Tom mulai melihat isi tas yang ia temui, yang mana terdapat sebuah handycam, jam tangan, tapi sedang asyik melihat-lihat, ada bayangan yang melintas di belakang Tom. Seolah tidak peduli, Tom kembali mengambil sebuah styrofoam. Tom menemukan sesuatu yang tak lazim dan mengerikan di dalam sana. Sebuah potongan bagian tubuh yang menandakan ada sesuatu yang salah di gurun ini. Disertai juga terdapat sebuah foto sepasang kekasih di dalam tas yang Tom temukan itu. Tidak begitu lama terdengar suara klakson sebuah mobil dari arah luar. Tom segera menghampiri si pemilik mobil itu. Orang yang mengklakson Tom adalah keluarga dari Big Bob, dengan beranggotakan Ethel sebagai istri Big Bob. Lynn adalah anak perempuannya Big Bob, bersama suaminya Lynn bernama Doug. Lalu dua orang anak Big Bob lainnya bernama Brenda si cewek blonde dan Bobby si cowok maco. Bobby juga membawa 2 ekor anjing ras German Shepherd bersamanya yang diberi nama Beast dan Beauty. Sementara Doug dan Lynn sendiri memiliki seorang anak perempuan bernama Catherine. Intinya, ini adalah keluarga besar yang sedang bertamasya dan tujuan mereka sekarang adalah California. Big Bob singgah untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, sembari juga untuk cek radiator mobil yang ia kendarai. Sebab Big Bob juga membawa camper van gandeng di belakang mobilnya yang ditempati oleh Lynn bersama dengan Doug. Big Bob sendiri merupakan seorang pensiunan detektif kepolisian dan sekarang tengah membangun bisnis satpam. Dan Doug merupakan seorang pedagang perangkat seluler. Doug sedang mencari sinyal handphone miliknya untuk menghubungi seseorang. Namun nampaknya di lokasi mereka sekarang tidak memiliki sinyal. Sementara Brenda bertemu dengan seekor babi, dihampiri oleh Bobby yang hendak buang air kecil. Namun Brenda menegur Bobby dan menyuruh Bobby untuk menggunakan toilet. Di saat Bobby di dalam toilet umum dekat dengan pom bensin milik Tom itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan di sana, sampai seseorang menggedor pintu toilet itu, yang mana Bobby mengira jika itu adalah perbuatan dari Brenda. Di saat Big Bob sedang berbincang dengan Tom serta akan membayar tagihannya, Bis lari keluar dari mobil menuju ke sebuah tempat.
Lin segera mencari bis yang masuk ke dalam toko kelontong milik dari Tom itu. Lin masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi milik Tom dan melihat sebuah tas di sana. Sampai sebelum akhirnya Tom memergoki Lin di sana. Lin pun segera meminta maaf dan keluar dari ruangan itu. Beauty. Can I help you, miss? Karena semuanya sudah kembali ke kendaraan, dengan ganti posisi Doc dan Bobby beserta para anjing di dalam camper van gandeng, dan Lin, Ethel, Brenda bersama Catherine di dalam mobil Big Bob, Tom yang awalnya memberitahu arah lewat peta kepada Big Bob, kembali mendatangi Big Bob dengan memberikan sebuah rute alternatif cepat menuju California tanpa mengikuti peta. Menurut Tom, ada sebuah jalan tanah beberapa mil dari sini, dan Big Bob hanya tinggal lurus saja mengikuti jalur tersebut. Big Bob berterima kasih kepada Tom karena telah memberitahukan jalur alternatif, lalu kemudian beranjak pergi. Di dalam camper van gandeng, Bobby membantu Doc untuk memperbaiki pendingin camper van yang bermasalah tersebut, sambil bercerita perihal tamasya mereka kali ini, di mana kita akan diberitahu kalau Doc dan Big Bob kurang begitu dekat. Sementara di dalam mobil, Brenda mulai mengeluh sebab sudah beberapa lama mereka menempuh jalan tanah yang diberitahukan oleh Tom tadi, namun belum kunjung bertemu dengan jalan utama lain yang disebutkan oleh Tom. Di tengah asyik mengobrol santai tersebut, seseorang menarik sebuah ranjau darat yang membuat kendaraan yang ditumpangan keluarga Big Bob itu mengalami kebocoran ban dan rusak. Oh my god! Setelah kekacauan itu, mereka saling bertanya apakah ada yang terluka. Syukurnya, semua orang dalam keadaan baik-baik saja. Sementara Bobby mengejar Beauty yang langsung kabur keluar dari mobil mereka. Bobby berhasil menangkap dan menemukan kembali Beast dan Beauty yang kabur. Namun, ia tidak sadar sedang diintai oleh sesuatu. Sementara di dekat mobil mereka yang sudah rusak dan mogok, terjadi perbincangan antara Doc dan Lin, sebab menurut Doc, Big Bob terlalu memaksakan egoismenya untuk menempuh perjalanan tamasya mereka ke tempat antah berantah ini, yang pada akhirnya mereka harus terdampar sekarang. Kemudian Doc menghampiri Big Bob separah apa kerusakan mobil mereka. Big Bob berkata jika as roda mobilnya patah, serta keadaan mobil yang rusak parah tidak bisa diperbaiki, Big Bob memiliki saran. Ia dan Doc akan berjalan kaki berlawanan arah. Big Bob akan kembali ke pom bensin milik Tom untuk meminjam telepon dan mobil derek. Sementara Doc diminta berjalan kaki ke arah depan sepanjang beberapa mil, dan mereka akan kembali sebelum gelap nanti. Di saat Bobby sudah kembali dan memasukkan Beast berserta Beauty ke dalam camper van, Big Bob memberikan sebuah alat pelindung kepada Bobby agar menjaga keluarga mereka di saat Doc dan Big Bob nanti pergi. Serta selama Big Bob mencari bantuan ini, Big Bob memberikan arahan agar mendengarkan perkataan dari Bobby yang ditunjuk Big Bob sebagai pemimpin sementara di keluarga mereka. Lalu keluarga itu lanjut berdoa bersama sebelum Big Bob dan Doc pergi mencari bantuan. Don't point that at me. Don't worry, man. The safety's on. Maybe. And next year I am going to Cancun. And if you want to go to Cancun, you know you're gonna have to get a job. I know. I helped Doug. Bring me my jacket. I'll be right there, honey. Please bless us at this time. Great. Setelah Big Bob dan Doug pergi, Brenda dan yang lainnya ngobrol santai bersama-sama tanpa tahu ada yang telah memperhatikan mereka sedari tadi. Brenda beranjak pergi masuk ke dalam camper van tanpa menutup pintu, membuat Beauty kembali kabur, yang terpaksalah Bobby untuk kembali mengejar dan mencari Beauty. Bobby mulai mencari melewati celah-celah batu besar di gurun itu, sampai Bobby mendengarkan sebuah suara dari Beauty yang mengerang. Bobby mulai menelusuri arah datangnya suara itu sambil berteriak memanggil Beauty. Saat itu, Bobby juga merasakan ada sesuatu yang perlahan mendekatinya. Alhasil, Bobby pun mulai mengambil batu untuk berjaga-jaga. Sementara dari sisi tebing, terlihat seseorang menggunakan hoodie merah sedang melihat ke arah Bobby. Bobby melihat sebuah bekas noda di tanah. Betapa kagetnya Bobby, karena ia menemukan Beauty anjing peliharaannya dalam kondisi yang tragis.
Bobby pun mendekati Beauty, menjadi semakin ketakutan melihat kondisi Beauty dari dekat. Bobby memilih untuk lari dan kabur. Dalam berlari itu, Bobby ceroboh tidak memperhatikan langkahnya, yang membuat Bobby terjatuh. Saat Bobby terjatuh itu, ia dihampiri oleh seseorang wanita bernama Ruby. Ruby merupakan penduduk lokal yang terkena imbas dari radioaktif. Disertai dari atas tebing, terlihat seorang warlock juga yang bernama Goggle, sedang melihat ke arah Ruby sambil makan daging. Doc yang berjalan beberapa mil dari camp mereka menemukan sebuah kawah raksasa, di mana di kawah itu terdapat sangat banyak sekali kendaraan yang ditinggalkan begitu saja di sana. Doc mendekati kendaraan-kendaraan itu serta mengambil beberapa barang yang dikiranya masih layak untuk dipakai. Tanpa tahu, ia sudah menemukan sesuatu hal yang mengerikan di sana. Sampai malam harinya, Big Bob sampai di tempat pom bensin milik Tom itu. Ia mulai berteriak memanggil Tom. Meski tidak ada jawaban dari Tom, Big Bob juga mencoba telepon umum milik Tom, namun tidak tersambung. Yang akhirnya, Big Bob memutuskan untuk masuk ke dalam toko kelontong milik Tom itu untuk membeli sebotol air mineral. Big Bob yang bermaksud untuk meninggalkan uang sebagai pembayaran merasa sedikit janggal dan masuk ke dalam ruangan pribadi Tom, di mana di sana ia menemukan sebuah tas tadi yang dipungut oleh Tom. Melihat isi dari tas itu, Big Bob mulai waspada, merasa ada yang salah dengan diri Tom ini. Ia mulai melangkah pelan untuk mencari Tom, sampai akhirnya Big Bob menemukan Tom yang sedang berada di dalam toilet. Big Bob mencoba menenangkan Tom, walau Tom akhirnya memilih untuk menemui Tuhan lebih cepat. Melihat keputusan dari Tom yang begitu cepat, Big Bob segera lari menuju mobil milik Tom. Namun tanpa Big Bob tahu, telah ada seseorang yang menunggunya di dalam mobil. Di lokasi keluarga Big Bob yang tengah berkem malam itu, terlihat Brenda mencari Bobby dengan sebuah senter, sebab Bobby sedari tadi siang belum kembali. Bobby yang masih tertidur ditemani oleh Ruby. Lalu setelah mendengar suara dari Brenda, Ruby pun memutuskan untuk beranjak dari lokasi Bobby itu. Bobby pun ditemukan oleh Brenda dan diajak kembali ke dalam campervan milik mereka untuk segera diobati. Di dalam campervan itu, mereka mulai bertanya karena belum mendapatkan kabar dari Bob dan Doc yang telah dibekali radio telepon. Saat itu, Bobby merasa ada sesuatu di luar campervan milik mereka dan segera keluar dengan cepat. Saat di luar, Bobby melihat rantai yang dipasang untuk mengikat bis telah lepas, serta saat ia membalikkan badan, ia kaget dengan kehadiran dari Doc. Doc kembali dengan membawa beberapa barang, lalu mengetuk pintu campervan berkata jika ia lapar dan ingin makan malam. Saat semuanya telah di dalam campervan, Bobby mengunci pintu dan berkata mereka semua akan tidur di dalam campervan ini. Namun menurut Doc, itu tidak mungkin, sebab campervan ini hanya diperuntukkan untuk 3 orang, sementara mereka sekarang berenam. Doc dan Lynn akan tidur di dalam mobil Big Bob untuk malam ini. Gedetnya di bagian ini, harusnya Bobby menceritakan apa yang ia temukan di luar sana saat ia mencari Beauty tadi. Tapi Bobby tidak berkata apa-apa. Doc menenangkan Bobby, jika sampai tengah malam nanti Big Bob tidak kembali, ia dan Bobby akan mencari Big Bob. Di saat semua orang tertidur, Bobby masih berjaga sambil memainkan cahaya senter yang ia miliki. Saat itu, Bobby mendengar sebuah suara dari luar campervan-nya. Ia mencoba keluar sebab mengira mungkin saja itu bis yang telah kembali. Namun sejauh Bobby mencari, ia tidak menemukan bis. Di dalam campervan milik Big Bob itu, tampak seseorang menghidupkan lampu dan mulai mendekati Brenda yang tertidur sambil mendengarkan lagu lewat earphone-nya. Yang mendekati Brenda itu adalah salah satu warlock bernama Pluto. Beh, neribet lagi itu muka. Tasty! Bobby yang belum sadar ada yang telah menyusup ke dalam campervan. Mereka segera membangunkan Doc dan Lynn yang tidur di dalam mobil. Bobby baru bercerita jika tadi siang saat ia mencari Beauty, Beauty telah tiada disebabkan oleh sesuatu hal yang mengerikan. Doc mulai mencerna cerita yang dikatakan oleh Bobby ini,
Sementara di dalam camper van, Brenda yang terbangun kaget melihat Pluto dan ingin berteriak. Namun dengan cepat Pluto memberikan sebuah instruksi yang membuat sebuah ledakan, membuat semua orang termasuk Ethel yang tertidur langsung lari keluar dan melihat api yang begitu besar dari ujung tempat itu. Mereka semua meyakini itu adalah Big Bob. Doug langsung lari ke dalam camper van tanpa melihat ke arah Brenda untuk mengambil apar pemadam api, lalu berlari keluar untuk segera ke arah sumber api tersebut bermaksud memadamkannya. Sementara di camper van, Gogol turun dari atap camper van, masuk ke dalam untuk bergabung dengan Pluto. Di dalam camper van, tampak Pluto masih berusaha untuk menundukkan Brenda, sementara Gogol mengacak-acak ruangan, lalu memakan dan mengambil beberapa barang. Melihat Pluto yang belum berhasil, membuat Gogol gregetan, lalu memukul Pluto agar segera ganti shift dengannya. Pluto yang tidak terima hanya bisa ngamuk sambil ngacak-ngacak ruangan itu. Dilanjutkan Gogol yang akan bermain dengan Brenda. Di luar camper van, mereka masih mencoba untuk menyelamatkan Big Bob tanpa tahu apa yang terjadi di dalam camper van mereka. Gogol merasa menemukan mainan lain menggendong Catherine, sementara Pluto menahan pergerakan dari Brenda. Saat itu juga Ethel dan Lynn melihat kejanggalan di dalam camper van mereka. Lynn memutuskan untuk ke sana, mendapati kekacauan dan menyerang Gogol. Namun itu terhenti ketika Gogol mulai mengintimidasi Lynn. Akhirnya Lynn pasrah dengan apa yang Gogol lakukan kepadanya. Di saat hal bejat itu dilakukan oleh Gogol kepada Lynn, Ethel juga sudah masuk ke dalam camper van mencoba menyelamatkan kedua putrinya. Namun disayangkan, Ethel harus menerima kekalahan, sebab Pluto lebih dahulu melakukan perlawanan. Disertai Lynn juga mencoba ikut melawan, juga harus pindah alam oleh Gogol. Mendengar suara tembakan dari dalam camper van, tentu saja membuat Bobby dan Doug segera ke sana. Namun terlambat, Gogol dan Pluto membawa Catherine serta juga memberikan pesan kepada Brenda jika mereka akan kembali untuk menjemput Brenda kembali. Di dalam camper van pasca kekacauan yang besar itu, Bobby yang panik meminta Doug untuk segera bertindak. Namun Bobby kesal karena terlihat Doug yang masih ngawang melihat semua kejadian yang begitu cepat terjadi itu. Bobby mulai emosi, berkata kepada Doug jika benar kata ayahnya kalau Doug ini seorang banci yang takut bertindak. Membuat Doug juga tersulut amarah yang luar biasa. Saat perkelahian itu, secara mendadak lampu di dalam camper van mereka padam, disertai Brenda yang bergumam kalau warlock gila itu akan datang untuk menjemputnya lagi. Disertai suara derit langkah dari luar camper van sambil memanggil nama Gogol. Bobby yang tidak ingin mengambil resiko melepaskan beberapa tembakan ke arah pintu camper van mereka. Di saat dibuka tidak ada siapa-siapa di sana. Di saat mereka berdua keluar, ternyata itu hanyalah suara dari radio telepon. Doug langsung mengambil walkie-talkie itu untuk bertanya apa kemauan dari orang-orang itu. Namun yang didengar oleh Doug hanyalah suara tangisan dari Catherine, membuat naluri seorang ayah dari Doug terpancing untuk membalas perbuatan dari warlock tersebut. Give me back my baby! Di pagi harinya, dengan bersama Beast yang telah kembali, Doug mulai mencari kediaman warlock itu dengan dipandu oleh Beast. Serta tidak lupa, Doug membawa walkie-talkie dan juga sebuah tongkat baseball untuk melindungi diri. Mereka memasuki sebuah terowongan, yang mana di dalam terowongan itu, Doug menemukan beberapa alat tambang di sana. Doug mulai meminta Beast untuk segera menunjukkan lokasinya kepada Doug. Sampai di ujung lorong, Doug melihat sebuah pemukiman warlock. Doug segera memberikan info itu kepada Bobby dan Brenda. Tapi tampaknya Bobby dan Brenda tidak mendengarkan, sebab mereka berdua sedang membuat sesuatu di luar camper van. Brenda membakar sebuah ban mobil dengan harapan bisa menarik perhatian orang lain. Sementara Bobby membuat sebuah penanda dari benang nylon agar memberitahu mereka kalau ada sesuatu yang mendekati ke arah mereka. Maybe someone heard our call. Nobody's gonna hear. I'm so scared. Sementara Doug mulai mendekati pemukiman warlock itu, yang mana di sana tampak kosong dan hanya terdapat banyak patung manusia seolah menandakan di sana dulunya ada kehidupan. Doug melihat ada sebuah generator listrik yang hidup. Menoleh ke arah jendela rumah itu, Doug melihat Catherine yang sedang tertidur di sebuah kamar di dalam rumah.
Tapi Doc segera bersembunyi saat melihat seorang warlock lain bernama Kiss. Saat Kiss lengah itu, Doc dan Beast bersembunyi di dalam sebuah mobil. Lalu dirasa aman, Doc keluar dan meminta Beast untuk tetap di dalam mobil. Dengan perlahan Doc memasuki rumah warlock. Terlihat warlock lain bernama Big Mama sedang menonton TV. Dirasa cukup aman, Doc pun mencoba membawa Cetrina. Namun tanpa Doc sadar, Big Mama telah ada di belakangnya. Saat Doc terbangun, ia sudah terkurung di sebuah kotak sempit yang isinya entahlah, nggak perlu disebuarkan lagi. Doc mencoba untuk keluar dari kotak itu dan berhasil. Dengan masih berbekalkan tongkat baseball, Doc menghampiri warlock lain yang kita sebut saja Depo. Doc menanyakan perihal Catherine kepada Depo, namun Depo hanya bercerita jika dahulunya ini adalah sebuah kota tambang kecil yang hidup bahagia. Namun saat pemerintah mulai melakukan uji coba nuklir di dekat wilayah mereka tanpa memperdulikan keselamatan warganya, membuat para warlock mulai bermutasi. Bahkan tidak sedikit juga yang kehilangan kerabatnya. Di tengah krisis pangan itulah, mereka mulai membalaskan dendam kepada orang-orang yang melewati daerah mereka itu. Setelah selesai berbicara, Pluto masuk dan terjadilah perkelahian antara Pluto dan Doc. Walaupun berhasil mengalahkan Pluto, Doc masih harus melawan Kiss di luar sana. Setelah juga berhasil menjatuhkan Kiss, Doc mulai mencari keberadaan dari Catherine. Sementara di camper van, Bobby dan Brenda mulai memindah Ethel dan Lynn ke dalam mobil mereka. Saat itu, benang nylon yang dipasang oleh Bobby bergerak menandakan sesuatu telah menyusup. Bobby dan Brenda mulai mencari, dan mendapati itu hanyalah daun kering yang membuat benang nylon tertarik. Tapi di saat mereka kembali ke mobil, mereka menemukan kalau Ethel telah hilang. Saat mengikuti jejak yang tertinggal di tanah, Bobby melihat warlock bernama Papa Jupiter sedang hap-hap. Bobby takut dan berlari sambil menembak membabi buta, walaupun tidak terkena. Bobby lari ke dalam camper van untuk mengaktifkan perangkap yang ia dan Brenda telah pasang sebelumnya, yang pada akhirnya memancing Jupiter ke sana dan berakhir. Ternyata Catherine telah dibawa oleh Ruby. Tanpa sepengetahuan yang lainnya, Ruby mulai menukar Catherine dengan seekor babi, membuat Doggle yang marah kepada Ruby segera mengejar Ruby, diikuti oleh Doc, yang tadi melihat Ruby membawa Catherine juga mengejar Ruby. Saat mereka bertemu, Ruby bermaksud untuk memberikan Catherine kepada Doc. Namun saat itu juga, Doggle datang dari atas, yang akhirnya terjadi kembali perkelahian antara Goggle dan Doc saat itu. Syukur alhamdulillahnya, Doc berhasil mengalahkan Goggle. Ruby memberikan Catherine kepada Doc. Saat lengah, itu ternyata Goggle masih hidup dan mulai membidik ke arah Doc. Namun dengan cepat, Ruby menyelamatkan mereka. Plotnya Mimin kurang paham ya, tapi nampaknya Papi Jupiter masih hidup, yang akhirnya diberikan kenyamanan terakhir oleh Brenda, sebelum pada akhirnya mereka berempat berkumpul kembali, bersama dengan Beast juga yang berhasil kabur dari kampung warlock jelek psikopat tadi. Apakah film selesai? Ya harusnya film selesai sih. Tapi ini ngeditnya gimana, gengs? Gimana, gengs? Intens banget kan alur ceritanya? Sebelum kita bubar, Mimin mau bedah sedikit kenapa film The Hills Have Eyes rilisan tahun 2006 ini bukan sekedar film horor kacangan. Just info untuk penikmat alur film semuanya. Film ini merupakan remake dari karya klasik Wes Craven tahun 1977. Tapi di tangan sutradara Alexander Aja, film ini berubah jadi monster yang berbeda. Dengan biaya produksi sekitar $15 juta, film ini sukses besar secara komersial, dengan meraup pendapatan sekitar $70 juta di seluruh dunia. Meskipun rating di IMDb ada di angka 6,4/10 dan Rotten Tomatoes di 52%, Mimin pribadi tetap kasih jempol buat film ini, sebagai salah satu remake horor terbaik yang pernah dibuat, karena keberaniannya mengeksekusi tensi cerita. Serta, dari film ini Mimin narik sebuah opini pribadi.
Ingat, ini opini Mimin aja ya. Menurut Mimin, dalam film ini kita akan menemukan istilah yang namanya ego dan disfungsi keluarga. Kenapa Mimin bisa nyebut kayak gitu? Kalau kita bedah dari sisi psikologi, seluruh bencana ini sebenarnya berakar dari ego dan fragilitas maskulinitas. Asik nggak tuh bahasa Mimin? Big Bob, sebagai pensiunan detektif, merasa paling tahu jalan dan memaksakan kehendaknya untuk mengambil rute alternatif yang berbahaya. Di sini kita lihat gimana satu keputusan salah dari seorang pemimpin bisa menghancurkan seluruh kelompok. Nah loh, belum lagi masalah kepanikan massal. Karakter seperti Bobby, Doug, Brenda, dan Ethel seringkali bertindak tanpa rencana yang matang karena tekanan mental yang luar biasa, yang akhirnya malah bikin posisi mereka makin terjepit. Ini adalah gambaran nyata gimana kepanikan bisa mematikan logika manusia dalam situasi survival. Dan jelas ya, ini bagian yang paling mahal, gengs. Pernah sadar nggak kenapa gurun di film ini kerasa sangat mencekam? Alasan utamanya ada pada pencahayaan atau lighting filmnya. Film ini syuting langsung di gurun Maroko. Sinematografer Maxim Alexander sengaja menggunakan cahaya matahari yang sangat keras, atau harsh sunlight disebutnya, untuk menciptakan bayangan yang tajam. Ini memberikan kesan kalau karakternya nggak punya tempat sembunyi dan selalu terekspos bahaya. Belum lagi angle kameranya. Film ini sering banget pakai sudut pengambilan gambar dari atas tebing atau God's eye view. Secara psikologis, teknik ini bikin penonton ngerasa kalau keluarga Big Bob itu cuma mangsa kecil yang lagi diawasi oleh predator dari ketinggian. Nah, yang terakhir tentu saja practical effects. Ini yang paling gokil. Hampir semua mutan yang kalian lihat itu adalah hasil kerja keras Greg Nicotero dan tim KNBEFX. Mereka pakai prosthetic make-up yang sangat detail dan berlapis-lapis. Kenapa nggak pakai CGI, Min? Karena efek prostetik memberikan tekstur nyata, basah, dan mengerikan yang nggak bisa ditiru sempurna oleh komputer pada masa itu. Ya, kalian tahu, ini film 20 tahun lalu, namun sudah punya efek yang luar biasa. Ini yang bikin visual mutasinya kerasa sangat mengganggu mata kita. Penutup basa-basi kayak biasa. Kenapa film ini tetap wajib tonton meski ratingnya biasa aja? Jawabannya adalah pensi. Alexander aja pinter banget narik ulur perasaan penonton, dari suasana tamasya yang ceria sampai berubah jadi mimpi buruk yang gak ada habisnya. Film ini bukan cuma soal darah, tapi soal gimana manusia bertahan hidup saat semua fasilitas modern mereka seperti mobil dan sinyal telepon direnggut paksa. Jadi pelajaran buat kita hari ini, kalau lagi touring bareng keluarga, mending ikutin peta yang ada aja deh, daripada sok tahu lewat jalan pintas di gurun antah berantah. Daripada ketemu keluarga mutan yang lagi lapar, mending kalian duduk manis sambil subscribe channel ini kayak Mbak Kunti, yang satu ini. Klik like kalau lu suka bedah film yang mendalam kayak gini. Dan tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau kita preteli jeroannya sampai ke teknik kameranya. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye. Suwek, ini apa sih dah?